Asaka Jataka, J207. Suatu ketika bersama Raja Asaka. Ini dikisahkan oleh guru saat berdiam di Jetavana, tentang bujukan mantan istri. Maka beku itu ditanya oleh guru, benarkah seperti yang kudengar, beku kau tidak puas? Benar, jawabnya. Apa yang membuatmu tidak puas? Kata guru. Mantan istri saya, jawabnya. Kemudian guru berkata, bukan sekarang saja, beku kau sangat mencintai wanita ini, di masa lalu disebabkan olehnya kau mengalami kesengsaraan besar. Setelah mengatakannya, beliau membawakan kisah masa lampau ini. Dahulu kala, ketika raja bernama Asaka yang memerintah di kota Patali, di negeri Kasi. Permaisurinya bernama Upari, yang sangat dicintainya, menawan, elok, dan cantik. Kecantikannya melampaui manusia pada umumnya, meski tidak secantik makhluk surgawi. Saat dia meninggal, karena kematiannya raja jatuh dalam kesedihan mendalam, dan meratapinya dengan sengsara. Dia meletakkan mayatnya di peti mati, dan dibalsem dengan minyak dan lilin, dan dibaringkan di bawah tempat tidurnya, dan di sana dia berbaring tanpa makanan, menangis dan meratapinya. Orang tua dan kerabatnya, teman dan menteri, brahmana dan perumah tangga, memintanya, jangan bersedih, Baginda, karena segala yang berkondisi tidaklah kekal, mereka tidak bisa meyakinkannya. Ia meratapinya sampai 7 hari berlalu. Pada masa itu Bodhisatta adalah seorang pertapa, yang telah memperoleh 5 abina dan 8 pencapaian, ia berdiam di daerah Himavanta. Dengan meningkatkan cahaya batinnya, dan dengan mata surgawinya ia melihat seluruh Jambudipa. Setelah ia melihat raja ini meratap, bergantung pada bantuanku dia dapat dibuat sadar, dengan kesaktiannya ia naik ke angkasa, dan turun di taman peristirahatan kerajaan, ia duduk di atas batu tempat duduk raja, seperti patung emas. Saat itu seorang Brahmana muda dari kota Patali pergi ke taman peristirahatan itu, dan melihat Bodhisatta, dia menghormatnya dan duduk. Bodhisatta mulai berbicara dengan ramah dengannya, anak muda, apakah raja memerintah dengan benar? Tanyanya. Iya, Bante, raja memerintah dengan benar, namun ratunya baru saja meninggal, dia telah meletakkan mayatnya di peti mati, dan dia berbaring meratapinya, dan hari ini adalah hari ketujuh. Mengapa kau tidak membebaskan raja dari kesedihan seperti ini? Hanya seorang berbudi luhur seperti Anda yang dapat mengatasi kesedihan raja. Sesungguhnya aku tidak mengenal raja, anak muda, tetapi jika dia datang dan bertanya kepadaku, aku akan memberitahu tempat di mana dia, ratu, dilahirkan kembali, dan membuatnya berbicara kepada raja. Kalau begitu, Bante, tetaplah di sini saya akan membawa raja, maka ia duduk menunggu. Setelah mendapat persetujuan Bodhisatta, pemuda itu pergi ke hadapan raja, dan menceritakan tentang hal itu, Anda harus menemui orang dengan mata surgawi ini. Katanya, Raja, dikatakannya aku dapat melihat Upari lagi, karena senang dia menaiki keretanya dan pergi ke tempat itu. Setelah menghormat Bodhisatta, dia duduk di satu sisi, dan bertanya, benarkah seperti yang diberitahukan kepada saya, bahwa Anda tahu di mana ratu saya dilahirkan kembali? Ya, Baginda. Di manakah dia dilahirkan? Oh Baginda, karena dia mabuk dengan kecantikannya, dan jatuh ke dalam kelalaian dan tidak melakukan perbuatan baik, sekarang dia menjadi serangga kotoran sapi di taman peristirahatan ini. Aku tidak percaya. Kalau begitu saya akan menunjukkannya kepada Anda, dan membuatnya berbicara. Sadu, buatlah dia berbicara. Bodhisatta dengan kekuatannya, membuat kedua serangga yang sedang menggelindingkan segumpal kotoran sapi, datang ke hadapan raja, dan mereka menghampirinya. Ketika mereka datang, Bodhisatta menunjukkan kepada raja, Baginda, yang ini adalah ratumu Upari. Maka setelah dia keluar, dia mengikuti serangga kotoran sapi, suaminya, lihatlah, katanya. Bante, Upari terlahir sebagai serangga kotoran sapi. Saya tidak percaya. Saya akan membuatnya berbicara, raja. Buatlah dia berbicara, Bante. Bodhisatta dengan kekuatannya berbicara kepadanya, Upari. Katanya. Dia dengan bahasa manusia, ada apa, Bante? Katanya. Siapakah namamu dalam keberadaanmu sebelumnya? Bante, saya bernama Upari, permaisuri dari Raja Asaka. Apakah kau sekarang mencintai Raja Asaka, atau serangga kotoran sapi ini? Bante, dia adalah suamiku di kelahiran sebelumnya, pada waktu itu saya tinggal bersamanya di taman peristirahatan ini, menikmati bentuk, suara, aroma, rasa dan sentuhan. Tetapi sekarang ingatanku dibingungkan oleh kelahiran kembali, siapakah dia? Sekarang saya akan membunuh Raja Asaka,
dan dengan darah yang mengalir dari tenggorokannya saya akan membasuh kaki suami saya si serangga kotoran sapi. Setelah mengatakannya, di tengah-tengah rombongan raja, dia mengucapkan syair-syair ini dengan bahasa manusia. Suatu ketika bersama Raja Asaka, suami yang mencintai dan saya cintai, kami berjalan-jalan di taman peristirahatan yang menyenangkan ini. Tetapi sekarang kebahagiaan dan kesedihan baru, telah membuat yang lama berlalu, oleh karena itu jauh lebih berharga dari Raja Asaka, adalah serangga yang kucintai sekarang ini. Mendengarnya Raja Asaka merasa menyesal, dan segera mengeluarkan mayat ratu dari tempatnya berada dan mencuci kepalanya. Setelah memberi hormat kepada Bodhisatta, dia masuk ke kota, di mana dia mendapatkan permaisuri lainnya, dan memerintah dalam kebenaran. Bodhisatta juga setelah menasihati raja, dan membebaskannya dari kesedihan, kembali ke Himavanta. Guru setelah membawakan pengajaran Dhamma ini, menyatakan kebenaran dan mengidentifikasi kelahiran. Di akhir kebenaran, beku yang tidak puas itu diteguhkan dalam buah Sotapati, pada masa itu Upari adalah mantan istrinya, beku yang tidak puas adalah Raja Asaka, Sariputta adalah Brahmana muda, dan sang pertapa adalah aku sendiri. Hudaka Nikaya. Jataka Atakata, Dutiyo Bago Dukanipata pukul 6:07. Natamdal Hafaga.